Bayangkan, diusir oleh ayah sendiri karena hasutan ibu tiri dan guna-guna yang mengerikan. Kisah Putri Kadita bukan hanya tentang mitos Laut Selatan, tapi tentang pengkhianatan pedih di Istana Pajajaran yang melahirkan sebuah legenda abadi. Suka dengan kisah sejarah dan cerita rakyat yang penuh intrik seperti ini? Dukung kami untuk terus melestarikan budaya bangsa. Tekan tombol subscribe di channel Jejak Wangsa sekarang juga. Mari kita mulai perjalanan kisah ini dari sebuah kerajaan yang termasyhur di tanah Sunda dahulu kala. Hiduplah seorang raja bijaksana bernama Prabu Siliwangi yang memimpin kerajaan Pajajaran. Sang Prabu dikenal gagah berani dan sangat dicintai oleh rakyatnya. Ia memiliki satu kegemaran yang sering dilakukannya untuk melepas penat dari urusan istana. Kegemaran itu adalah berburu hewan liar di dalam hutan belantara. Suatu hari, Sang Prabu memutuskan untuk pergi berburu seorang diri tanpa pengawalan. Ia hanya membawa busur dan anak panah andalannya sebagai senjata. Kuda tunggangannya dipacu kencang, menembus semak belukar yang rimbun. Saking asyiknya mengejar seekor hewan buruan yang lincah, ia melupakan arah. Tanpa sadar, ia telah masuk jauh ke bagian hutan yang belum pernah ia jamah. Matahari mulai condong ke barat, dan cahaya di dalam hutan semakin meredup. Prabu Siliwangi mencoba mencari jalan kembali, namun semua arah tampak sama. Pohon-pohon besar seolah menutup jalan keluarnya dengan rapat. Ia menyadari bahwa dirinya telah tersesat di hutan keramat itu. Rasa lelah mulai menghinggapi tubuh sang raja yang perkasa itu. Ia memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah sebuah pohon rindang. Di tengah keputusasaan, matanya menangkap sebuah bayangan dari kejauhan. Terlihat samar-samar sosok seorang wanita yang sedang berdiri sendiri. Prabu Siliwangi merasa heran karena ada manusia lain di tengah hutan sedalam ini. Ia pun memberanikan diri mendekat untuk menyapa sosok tersebut. Betapa terkejutnya ia saat melihat paras wanita itu yang sangat cantik jelita. Kecantikannya tidak seperti wanita biasa yang pernah ia temui di istana. Dengan sopan, Sang Prabu bertanya dan meminta bantuan untuk mencari jalan keluar. Wanita misterius itu tersenyum ramah dan menyanggupi permintaan Sang Prabu. Namun, ia mengajukan satu syarat yang harus dipenuhi oleh Prabu Siliwangi. Syaratnya adalah Sang Prabu harus menemaninya tinggal di rumahnya untuk beberapa waktu. Karena tidak ada pilihan lain, Prabu Siliwangi menyetujui syarat tersebut. Ia dibawa ke sebuah tempat tinggal yang asri di tengah hutan itu. Hari demi hari berlalu, benih-benih cinta mulai tumbuh di hati Sang Prabu. Pesona wanita itu begitu kuat hingga membuat Sang Prabu lupa akan istananya. Akhirnya, mereka pun menikah di tengah kesunyian hutan yang damai. Kehidupan mereka berjalan harmonis dan penuh kebahagiaan untuk sementara waktu. Namun, ingatan tentang tanggung jawab sebagai raja mulai menghantui Prabu Siliwangi. Ia teringat pada rakyat Pajajaran yang sudah lama ia tinggalkan. Ia merasa harus segera kembali untuk memimpin kerajaannya yang mungkin sedang kacau. Dengan berat hati, ia meminta izin kepada istrinya untuk pulang ke istana. Sang istri yang memahami tugas suaminya memberikan izin dengan lapang dada. Prabu Siliwangi berjanji akan kembali lagi untuk menengok istrinya di hutan. Ia pun diantar oleh pasukan gaib suruhan istrinya hingga ke perbatasan hutan. Kedatangan Sang Prabu disambut dengan tangis haru oleh seluruh penghuni istana. Mereka mengira raja mereka telah meninggal dunia karena hilang sekian lama. Prabu Siliwangi kembali disibukkan dengan urusan pemerintahan yang menumpuk. Waktu berlalu begitu cepat, hingga ia melupakan janjinya pada sang istri di hutan. Kesibukan duniawi membuatnya lupa pada cinta yang pernah ia temukan dalam kesederhanaan. Hingga pada suatu malam yang sunyi, kejadian aneh terjadi di istana. Saat Prabu sedang tertidur lelap, sayup-sayup terdengar suara tangisan bayi. Suara itu begitu nyaring dan memecah keheningan malam di kamar raja. Prabu Siliwangi terbangun dengan kaget dan segera mencari sumber suara itu. Ia melangkah keluar kamar dan terkejut melihat seorang bayi tergeletak di lantai. Bayi itu menangis kencang, seolah memanggil-manggil ayahnya. Prabu Siliwangi menggendong bayi mungil itu dengan perasaan bingung. Tiba-tiba, muncul cahaya terang yang menyilaukan mata di hadapannya. Dari balik cahaya itu, keluarlah sosok wanita yang sangat ia kenal. Itu adalah istrinya dari hutan yang datang menemuinya malam itu. Wanita itu berkata bahwa bayi ini adalah buah cinta mereka berdua. Ia menyerahkan bayi perempuan itu
untuk dirawat oleh Prabu Siliwangi di istana. Wanita itu meminta agar anaknya dibesarkan layaknya manusia biasa. Belum sempat Prabu berkata apa-apa, sosok istrinya perlahan menghilang. Wanita itu lenyap bersama cahaya yang membawanya kembali ke alam gaib. Prabu Siliwangi terpaku sambil memeluk bayi perempuan dalam dekapannya. Hatinya campur aduk antara rasa rindu, bersalah, dan kebingungan. Namun, ia bertekad untuk merawat amanah ini dengan sebaik-baiknya. Bayi cantik itu, kemudian, ia beri nama Putri Kadita. Kehadiran Putri Kadita membawa warna baru di dalam istana Pajajaran. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas dan sangat menawan hati. Hari berganti bulan, dan bulan berganti menjadi tahan-tahan yang indah. Putri Kadita mewarisi kecantikan ibunya dan kewibawaan ayahnya. Ia dididik dengan tata krama kerajaan yang sangat halus. Semua dayang dan prajurit istana sangat menyayangi sang putri kecil. Prabu Siliwangi pun mencurahkan kasih sayangnya kepada putri sematawayangnya itu. Namun, jauh di lubuk hatinya, Prabu masih merindukan sosok ibu kandung Kadita. Ia beberapa kali mencoba kembali ke hutan untuk mencari istrinya. Namun sayang, ia tidak pernah bisa menemukan jalan menuju rumah itu lagi. Hutan itu seolah menutup diri dari pandangan mata manusia biasa. Prabu Siliwangi akhirnya pasrah dan fokus membesarkan Putri Kadita. Kadita tumbuh menjadi gadis remaja yang memiliki budi pekerti luhur. Kecantikannya termasyhur hingga ke karijan-karijan tetangga di tanah Jawa. Banyak pangeran yang ingin meminangnya, namun Kadita belum berkeinginan menikah. Ia lebih memilih menemani ayahnya mengurus kesejahteraan rakyat Pajajaran. Namun, ada satu kekhawatiran yang mulai muncul di benak para penasihat raja. Prabu Siliwangi tidak memiliki seorang putra mahkota untuk meneruskan takhta. Putri Kadita adalah seorang perempuan dan tidak bisa menjadi raja. Desakan agar Prabu menikah lagi pun mulai terdengar nyaring. Demi kelangsungan kerajaan, Prabu harus memikirkan penerus laki-laki. Prabu Siliwangi meminta pendapat Putri Kadita tentang hal ini. Dengan hati yang tulus, Putri Kadita mengizinkan ayahnya menikah lagi. Ia rela demi kebaikan masa depan kerajaan Pajajaran yang ia cintai. Persetujuan dari sang putri membuka babak baru dalam sejarah istana. Prabu Siliwangi akhirnya memutuskan untuk mencari permaisuri baru. Pilihan hatinya jatuh pada seorang wanita bangsawan yang cantik. Wanita itu bernama Dewi Mutiara. Sosok yang tampak anggun dari luar. Pernikahan agung pun digelar dengan sangat meriah di istana. Seluruh rakyat bersukacita menyambut ratu baru mereka. Awalnya, Dewi Mutiara bersikap sangat baik kepada Putri Kadita. Namun, sifat manusia bisa berubah seiring berjalannya waktu dan keadaan. Tidak ada yang menyangka bahwa pernikahan ini adalah awal dari bencana. Bencana yang akan mengubah nasib Putri Kadita untuk selamanya. Masa depan sang putri kini berada di ujung tanduk tanpa ia sadari. Kisah manis di istana ini akan segera berganti menjadi tragedi memilukan. Bagian 2, Bunga Istana dan Duri Kedengkian Kehidupan di Istana Pajajaran berjalan damai pada awal pernikahan sang Prabu. Dewi Mutiara tampak seperti ibu tiri yang baik bagi Putri Kadita. Putri Kadita pun menghormati Dewi Mutiara, layaknya ibu kandungnya sendiri. Kedekatan mereka membuat Prabu Siliwangi merasa sangat lega dan bahagia. Ia merasa keputusannya untuk menikah lagi adalah langkah yang tepat. Beberapa bulan kemudian, kabar gembira menyelimuti seluruh penjuru kerajaan. Tabib istana mengumumkan bahwa Dewi Mutiara sedang mengandung. Harapan akan lahirnya seorang putra mahkota kini semakin nyata. Prabu Siliwangi menyambut kabar ini dengan rasa syukur yang mendalam. Putri Kadita juga turut berbahagia akan segera memiliki seorang adik. Seluruh perhatian istana kini tertuju pada kesehatan Dewi Mutiara. Makanan terbaik dan pelayanan nomor 1 diberikan kepada sang ratu. Namun, seiring membesarnya kandungan, perangai Dewi Mutiara mulai berubah. Hormon kehamilan mungkin berpengaruh, namun sifat aslinya mulai terlihat. Ia menjadi sosok yang mudah marah dan sangat sensitif terhadap hal kecil. Seringkali ia membentak deang-deong yang sedikit saja melakukan kesalahan. Keinginannya pun semakin hari semakin aneh dan sulit dituruti. Prabu Siliwangi berusaha sabar dan menuruti semua permintaan istrinya. Ia berpikir bahwa ini hanyalah bawaan bayi yang ada dalam kandungan. Namun, di balik itu semua,
Ada rasa iri yang tumbuh di hati Dewi Mutiara. Ia melihat betapa besar rasa sayang Prabu Siliwangi kepada Putri Kadita. Rakyat Pajajaran juga sangat memuja kecantikan dan kebaikan Putri Kadita. Dewi Mutiara mulai merasa tersaingi oleh kehadiran anak tirinya itu. Ia khawatir jika anaknya lahir, perhatian Prabu akan tetap terbagi. Apalagi jika anaknya perempuan, posisinya tidak akan lebih tinggi dari Kadita. Pikiran-pikiran jahat mulai meracuni benak Dewi Mutiara setiap malam. Ia ingin menjadi satu-satunya wanita yang paling berkuasa di istana. Ia ingin anaknya kelak menjadi satu-satunya pewaris tunggal Pajajaran. Suatu hari, Dewi Mutiara memanggil Prabu Siliwangi ke kamarnya. Dengan wajah memelas, ia mulai melancarkan strategi liciknya. Ia berkata bahwa ia memiliki sebuah permintaan demi kelancaran kelahirannya. Prabu Siliwangi dengan lembut menanyakan apa keinginan istri tercintanya itu. Dewi Mutiara berkata bahwa ia ingin Putri Kadita pergi dari istana. Ia beralasan bahwa kehadiran Kadita mengganggu ketenangan batinnya. Mendengar hal itu, Prabu Siliwangi terkejut bukan kepalang. Ia tidak menyangka istrinya akan tega meminta hal sekejam itu. Bagaimana mungkin ia mengusir putri kandungnya yang tidak bersalah? Putri Kadita adalah anak yang penurut dan tidak pernah membuat masalah. Dengan tegas, Prabu Siliwangi menolak permintaan Dewi Mutiara. Ia menjelaskan bahwa Kadita adalah darah dagingnya yang sangat ia cintai. Prabu tidak akan pernah tega memisahkan diri dari putrinya sendiri. Penolakan sang Prabu membuat Dewi Mutiara sangat kecewa dan marah. Wajahnya memerah menahan amarah yang meledak di dalam dada. Ia merasa bahwa Prabu lebih memilih anak tirinya daripada dirinya. Rasa cemburunya kini berubah menjadi kebencian yang mendalam. Ia mulai mendiamkan Prabu Siliwangi selama berhari-hari. Suasana di dalam istana menjadi tegang dan tidak nyaman. Putri Kadita merasakan perubahan sikap ibu tirinya tersebut. Ia mencoba bertanya, apakah ia telah berbuat salah, namun diabaikan. Kadita merasa sedih, namun tetap berusaha bersikap sopan dan hormat. Sementara itu, Dewi Mutiara terus memutar otak mencari cara lain. Jika Prabu tidak mau mengusir Kadita, maka Kadita harus pergi sendiri, atau Kadita harus dibuat seolah-olah pantas untuk diusir. Dewi Mutiara mulai menyusun rencana yang jauh lebih jahat dan keji. Ia tidak peduli lagi pada ikatan keluarga atau dosa yang akan ditanggung. Nafsu kekuasaan telah membutakan mata hati dan nuraninya. Diam-diam, ia mengutus orang kepercayaannya untuk mencari bantuan. Bukan bantuan medis, melainkan bantuan dari dunia hitam. Ia mencari seorang dukun sakti yang terkenal dengan ilmu hitamnya. Orang kepercayaannya pergi ke pelosok desa terpencil untuk menemui dukun itu. Kabar tentang dukun itu sangat menakutkan bagi penduduk sekitar. Konon, dukun itu bisa mencelakai orang tanpa perlu menyentuhnya. Dewi Mutiara rela membayar mahal, asalkan keinginannya terwujud. Ia ingin Putri Kadita menderita dan terlihat menjijikkan. Ia ingin kecantikan Kadita hancur, sehingga tidak ada yang menyukainya lagi. Setelah kesepakatan terjadi, sang dukun mulai mempersiapkan ritualnya. Malam itu, bulan bersembunyi di balik awan hitam yang tebal. Angin malam berhembus lebih dingin dari biasanya di sekitar istana. Dewi Mutiara tersenyum puas membayangkan kehancuran Putri Kadita. Ia merasa kemenangannya sudah berada di depan mata. Sementara itu, Putri Kadita sedang tertidur pulas di kamarnya. Ia tidak menyadari bahaya besar yang sedang mengintai dirinya. Mimpi buruk akan segera menjadi kenyataan di pagi hari. Kecantikannya yang dipuji-puja akan menjadi sumber malapetaka. Kasih sayang ayahnya akan diuji dengan cobaan yang sangat berat. Istana yang dulu hangat akan berubah menjadi tempat yang menyiksanya. Inilah awal mula penderitaan panjang sang putri yang tak berdosa. Sebuah konspirasi jahat yang didorong oleh ambisi dan kedengkian. Langit Pajajaran seolah ikut berduka melihat nasib sang putri. Tidak ada yang bisa mencegah kekuatan jahat yang sudah dikirimkan. Malam itu menjadi malam terakhir, Putri Kadita tidur dengan nyenyak. Esok hari, hidupnya akan berubah 180 derajat. Dewi Mutiara menunggu dengan tidak sabar hasil dari guna-guna itu. Hatinya telah membatu, tertutup oleh ambisi untuk anaknya kelak. Ia yakin, setelah Kadita pergi, Prabu akan menjadi miliknya seutuhnya. Sebuah rencana sempurna yang akan memakan korban jiwa yang suci. Putri Kadita yang malang
Nasibnya kini ada di tangan takdir. Kita akan melihat bagaimana kejahatan mencoba mengalahkan kebaikan, dan bagaimana seorang putri raja harus menghadapi ujian terberatnya. Bagian 3. Kutukan busuk dan air mata perpisahan malam semakin larut dan suasana istana terasa sangat mencekam. Di kamar Putri Kadita, tiba-tiba muncul kepulan asap tebal. Asap itu tidak terlihat oleh mata biasa, namun berbau sangat busuk. Asap mistis itu menyelimuti seluruh tubuh sang putri yang sedang tidur. Anehnya, Putri Kadita sama sekali tidak terbangun dari tidurnya. Ia tetap terlelap sementara sihir jahat itu mulai bekerja menggerogoti tubuhnya. Kekuatan gelap itu merusak kulit halusnya tanpa ampun, sedikit demi sedikit. Pagi harinya, matahari terbit menyinari jendela kamar sang putri. Putri Kadita bangun dan meregangkan badannya seperti biasa. Namun, ia merasakan perih dan gatal yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Ketika ia melihat tangannya, ia menjerit histeris karena ketakutan. Kulitnya yang dulu putih mulus, kini penuh dengan borok dan nanah. Wajah cantiknya kini dipenuhi bintik-bintik merah yang mengerikan. Tubuhnya mengeluarkan bau tidak sedap yang sangat menyengat hidung. Dayang-dayang yang mendengar jeritan itu segera berlari masuk ke kamar. Mereka semua terkejut dan menutup hidung karena bau yang busuk. Putri Kadita menangis sejadi-jadinya melihat kondisi dirinya di cermin. Ia tidak mengenali lagi sosok mengerikan yang ada di pantulan itu. Berita tentang penyakit aneh sang putri segera menyebar ke seluruh istana. Prabu Siliwangi yang mendengar kabar itu segera bergegas menengok putrinya. Hati sang prabu hancur, berkiping-heping melihat kondisi anak kesayangannya. Ia segera memanggil tabib terbaik dari seluruh penjuru negeri Pajajaran. Satu persatu tabib datang dan mencoba memeriksa penyakit Putri Kadita. Berbagai ramuan dan obat-obatan telah dicoba, namun tidak ada hasilnya. Penyakit itu justru tampak semakin parah setiap harinya. Para tabib menyerah dan mengatakan bahwa ini bukan penyakit biasa. Mereka tidak sanggup menyembuhkan apa yang tidak bisa dijelaskan akal. Keputusasaan mulai menyelimuti hati Prabu Siliwangi dan Putri Kadita. Di saat inilah, Dewi Mutiara mulai melancarkan hasutan berikutnya. Ia datang menemui Prabu Siliwangi dengan wajah pura-pura prihatin. Ia mengatakan bahwa penyakit Kadita adalah kutukan yang sangat berbahaya. Dewi Mutiara menakut-nakuti Prabu bahwa penyakit itu bisa menular. Ia mengingatkan tentang keselamatan bayi yang ada di kandungannya. Ia juga berkata bahwa penyakit ini bisa menjadi aib bagi kerajaan. Rakyat akan menganggap kerajaan telah dikutuk oleh dewata. Satu-satunya cara menyelamatkan kerajaan adalah dengan mengasingkan Kadita. Prabu Siliwangi berada dalam dilema yang sangat menyiksakan batinnya. Di satu sisi, ia sangat mencintai putrinya dan ingin merawatnya. Di sisi lain, ia adalah raja yang harus melindungi rakyat dan keluarganya. Desakan dari Dewi Mutiara dan para menteri yang terhasut semakin kuat. Mereka takut tertular penyakit misterius yang berbau busuk itu. Hari demi hari, tekanan mental yang diterima Prabu semakin berat. Akhirnya, pertahanan Prabu Siliwangi pun runtuh oleh keadaan. Dengan air mata berlinang, ia menemui Putri Kadita di kamarnya. Ia menyampaikan keputusan terberat yang pernah ia buat seumur hidupnya. Ia meminta Putri Kadita untuk meninggalkan istana demi kebaikan bersama. Prabu berjanji ini hanya sementara sampai penyakitnya sembuh. Hati Putri Kadita hancur lebur mendengar pengusiran dari ayahnya sendiri. Ia tidak menyangka ayahnya akan tega membiarkannya pergi dalam kondisi sakit. Namun, sebagai anak yang berbakti, ia tidak mau membantah titah raja. Ia menyadari bahwa keberadaannya kini hanya membawa masalah bagi istana. Dengan sisa tenaga yang ada, Putri Kadita mengemasi barang seadanya. Ia mengenakan jubah lusuh untuk menutupi tubuhnya yang penuh luka. Tidak ada upacara pelepasan, tidak ada pelukan hangat perpisahan. Hanya tatapan jijik dan takut dari orang-orang yang dulu memujanya. Dewi Mutiara melihat kepergian Kadita dengan senyum kemenangan yang licik. Rencananya telah berhasil menyingkirkan penghalang utamanya tanpa sisa. Prabu Siliwangi hanya bisa menatap punggung putrinya dari kejauhan. Ia merasa gagal sebagai seorang ayah yang seharusnya melindungi anaknya. Pintu gerbang istana yang megah itu pun tertutup di belakang Kadita. Kini ia sendirian menghadapi dunia luar yang kejam dan liar. Putri Kadita berjalan torsiak-siok
menahan rasa sakit di kulitnya. Setiap langkahnya diiringi oleh tetesan air mata kepedihan. Ia berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti kemana kakinya melangkah. Orang-orang desa yang melihatnya berlari ketakutan menjauhinya. Mereka melemparinya dengan batu karena jijik melihat penampilannya. Putri Kadita yang dulu dimuliakan, kini diperlakukan lebih rendah dari hewan. Ia terus berjalan menjauhi pemukiman penduduk menuju hutan belantara. Hanya hutan yang mau menerima kehadirannya tanpa menghakimi. Rasa lapar dan haus mulai menyerang fisiknya yang sudah lemah. Namun, rasa sakit di hatinya jauh lebih perih daripada luka fisiknya. Ia bertanya-tanya apa salahnya hingga Dewata memberinya cobaan seberat ini. Ia merasa hidupnya sudah tidak memiliki arti lagi di dunia ini. Siang berganti malam, ia tidur beralaskan tanah dan beratapkan langit. Binatang buas pun segan mendekatinya karena bau tubuhnya yang menyengat. Dalam kesendiriannya, ia terus berdoa memohon petunjuk dan kesembuhan. Ia yakin bahwa kebenaran pasti akan terungkap suatu hari nanti. Meskipun terusir, darah bangsawan Pajajaran tetap mengalir di tubuhnya. Ia tidak mau menyerah begitu saja pada nasib buruk ini. Tekadnya untuk sembuh semakin kuat seiring berjalannya waktu. Ia terus berjalan ke arah selatan tanpa ia sadari tujuannya. Seolah ada kekuatan gaib yang menuntun langkah kakinya yang lelah. Perjalanan ini akan membawanya pada takdir yang jauh lebih agung. Takdir yang akan mengubah putri terbuang menjadi legenda abadi. Namun sebelum itu, ia harus melewati ujian kesabaran yang terakhir. Ujian yang akan menentukan apakah ia akan berakhir atau bangkit. Hutan semakin lebat, dan suara ombak mulai terdengar samar-samar. Putri Kadita terus melangkah menyongsong masa depannya yang misterius. Ia meninggalkan masa lalunya yang penuh luka di belakang sana. Bagian 4. Takhta Abadi di Samudra Selatan, 7 hari 7 malam. Putri Kadita berjalan menembus hutan belantara. Kakinya sudah lecet, dan tubuhnya semakin lemah karena kurang makan. Namun, ia tidak berhenti melangkah meski rasa sakit mendera. Suatu malam, saat ia sedang beristirahat dalam pertapaannya, keajaiban terjadi. Dalam tidurnya yang gelisah, ia mendengar sebuah bisikan lembut. Suara itu terdengar sangat akrab dan menenangkan jiwanya yang gundah. Itu adalah suara ibunya, istri pertama Prabu Siliwangi yang gaib. Sang ibu berpesan agar Kadita terus berjalan menuju pantai selatan. Ia berkata bahwa di sanalah kesembuhan dan takdirnya berada. Putri Kadita terbangun dengan semangat baru yang menyala-nyala. Ia yakin bahwa pesan itu adalah petunjuk nyata dari Sang Pencipta. Keesokan harinya, ia melanjutkan perjalanan dengan sisa tenaganya. Ia mendaki bukit terjal dan menuruni lembah yang curam. Hingga akhirnya, indera pendengarannya menangkap suara gemuruh yang dahsyat. Aroma garam laut mulai tercium, terbawa oleh angin yang kencang. Putri Kadita mempercepat langkahnya menuju sumber suara tersebut. Sesampainya di ujung tebing, pemandangan luar biasa terhampar di depannya. Samudra luas dengan ombak yang bergulung-gulung, terlihat sejauh mata memandang. Deburan ombak menghantam karang menciptakan buih putih yang indah. Inilah pantai selatan yang dimaksud dalam mimpi pertapaannya itu. Putri Kadita berdiri di tepi tebing, bingung apa yang harus dilakukan. Ia hanya diam terpaku memandangi lautan yang ganas, namun mempesona. Tiba-tiba, suara ibunya kembali terdengar membisikkan perintah terakhir. Masuklah ke dalam laut dan menyatulah dengan alam sekitarmu. Air samudra itu akan membasuh semua luka dan deritamu. Putri Kadita sempat ragu melihat ombak yang begitu besar dan menakutkan. Namun, ia tidak memiliki tempat lain untuk kembali di dunia ini. Dengan penuh keyakinan dan kepasrahan, ia melangkahkan kakinya. Ia terjun dari atas tebing, melompat ke dalam pelukan samudra. Tubuhnya seketika tenggelam, ditelan oleh air laut yang dingin. Ajaibnya, ia tidak merasa sesak napas atau tenggelam seperti manusia biasa. Saat air laut menyentuh kulitnya, rasa perih itu perlahan menghilang. Borok dan luka di tubuhnya rontok, tersapu oleh air asin. Kulitnya kembali mulus, bahkan lebih bercahaya dari sebelumnya. Penyakit kutukan itu lenyap seketika, tanpa meninggalkan bekas sedikitpun. Tidak hanya sembuh, Putri Kadita merasakan kekuatan besar merasukinya. Ia bisa bernapas di dalam air dan berkomunikasi dengan makhluk laut. Ia telah bermetamorfosis menjadi sosok yang bukan manusia biasa lagi. Kecantikannya kini abadi.
tidak akan termakan oleh usia dan waktu. Pakaian lusuhnya berubah menjadi busana kebesaran berwarna hijau. Warna hijau yang menyatu dengan warna kedalaman Laut Selatan. Putri Kadita kini menyadari bahwa ini adalah takdir sejatinya. Ia tidak kembali ke daratan untuk membalas dendam pada ibu tirinya. Ia memilih untuk tetap tinggal di dasar laut dan membangun kerajaannya sendiri. Dengan kesaktian barunya, ia mendirikan istana megah di dasar samudra. Ribuan makhluk halus dan penjaga laut tunduk di bawah perintahnya. Ia menjadi pelindung bagi lautan di wilayah selatan Pulau Jawa. Kabar tentang kesaktiannya menyebar ke seluruh penjuru Nusantara. Orang-orang mulai mengenalnya dengan sebutan Nyi Roro Kidul, sang ratu penguasa pantai selatan yang cantik jelita dan sakti mandraguna. Konon, ia sering muncul ke permukaan saat bulan purnama bersinar terang. Ia juga dipercaya menjaga keseimbangan alam antara laut dan darat. Prabu Siliwangi yang mendengar kabar ini merasa sangat menyesal. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Anaknya tidak akan pernah kembali. Dewi Mutiara pun konon mendapatkan balasan setimpal atas kejahatannya. Hidupnya tidak tenang dan dihantui rasa bersalah seumur hidup. Legenda Nyi Roro Kidul terus hidup di hati masyarakat hingga kini. Banyak yang percaya bahwa ia masih bertahta di istana bawah lautnya. Sosoknya dihormati, sekaligus ditakuti oleh mereka yang melintasi lautan. Pakaian berwarna hijau menjadi simbol keramat yang identik dengannya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kejahatan tidak akan pernah menang, dan setiap penderitaan orang yang sabar akan diganti dengan kemuliaan. Putri Kadita telah membuktikan ketegaran hatinya menghadapi cobaan dunia. Ia mengubah kutukan menjadi kekuatan yang melampaui batas manusia. Dari putri yang terbuang menjadi ratu yang dihormati sepanjang masa. Jejak wangsa Pajajaran pun tetap abadi melalui legendanya di samudra. Kisah Nyi Roro Kidul adalah bukti kekayaan cerita rakyat Indonesia. Sebuah warisan budaya yang harus terus kita jaga dan lestarikan. Terima kasih telah menemani perjalanan Putri Kadita hingga akhir. Semoga kisah ini memberikan hikmah dan pelajaran berharga bagi kita. Jangan lupa bagikan pendapat kalian tentang legenda ini di kolom komentar. Apakah kalian percaya dengan keberadaan istana bawah laut tersebut? Kami tunggu diskusi menarik kalian di bawah video ini. Tekan tombol like jika kalian menyukai gaya penceritaan video ini. Pastikan juga kalian sudah menekan tombol subscribe channel Jejak Wangsa. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah legenda lainnya. Sampai jumpa di video penelusuran sejarah dan mitos selanjutnya. Disclaimer: konten ini dibuat berdasarkan cerita rakyat dan legenda yang berkembang di masyarakat. Tujuannya adalah untuk hiburan dan pelestarian budaya semata, bukan untuk dipercaya sebagai fakta sejarah mutlak atau menyinggung kepercayaan pihak manapun.